Hai, saya Caca. Di sesi ini saya membahas tentang fitur layer style atau layer effects. Berikut adalah garis besar hal-hal yang akan saya bahas di sesi ini. Seperti biasa, untuk masuk ke bagian tertentu dengan cepat, bisa klik timestamp yang ada di deskripsi. Mari kita mulai. Layer style atau disebut juga layer effects adalah tampilan tertentu yang bisa disematkan ke layer. Layer style atau effects ini non-destruktif, karena yang dipengaruhi itu cuma tampilannya dan bukan isi layernya. Di dalam satu layer bisa ada lebih dari satu layer style, bahkan untuk beberapa style bisa diulang. Contohnya stroke. Jadi di dalam satu layer itu bisa ada lebih dari satu stroke. Layer yang punya layer style itu, selain efeknya bisa langsung kita lihat di kanvas, di layernya di layar panel pun ada icon effects-nya di sebelah nama layer. Ketika ada layer style di sebuah layer, untuk expand atau menampilkan layer style apa aja yang ada di layer tersebut, kita bisa klik panah di samping tulisan effects. Klik sekali lagi untuk collapse atau menutup tampilan. Kalau expand atau collapse-nya itu mau ke seluruh layer style di dalam dokumen, sebelum klik panah cukup tekan dan tahan tombol Alt di keyboard. Menyembunyikan efek atau style secara sementara itu bisa dilakukan dengan klik aja ikon mata di samping nama efeknya. Untuk menampilkan lagi, tinggal klik area ikon matanya. Kalau yang diklik itu ikon mata di samping tulisan effects, maka yang disembunyikan adalah semua layer style yang ada di dalam layer tersebut. Kalau mau menyembunyikan semua layer style di dalam dokumen, cukup klik kanan di tulisan effects salah satu layer, lalu pilih hide all effects. Maka semua layer style di setiap layer warnanya jadi abu-abu, alias nggak kelihatan efeknya di kanvas. Untuk menampilkannya lagi, klik kanan di icon effects salah satu layer dan pilih show all effects. Ada dua metode untuk ngasih style ke layer. Pertama dengan ngasih satu-satu efeknya secara manual dan custom, lalu yang kedua menggunakan preset style. Ngasih layer style secara manual ini ada 3 cara yang saya temukan relatif paling mudah. Pertama dengan pilih dulu layernya, lalu klik tombol effects di bagian bawah layer panel. Muncul sebuah submenu pilihan efek. Nah ketika diklik, secara otomatis muncul jendela layer style-nya. Lalu ada checklist di samping tulisan efek yang barusan dipilih. Dan di kanvas pun kita bisa lihat langsung ya perubahannya. Cara kedua dengan cukup double klik aja area kosong di layernya di samping nama layer ya. Lalu muncullah jendela style kayak tadi. Untuk ngasih efek, cukup checklist kotak di samping tulisan efeknya. Cara ketiga adalah dengan mengcopy layer style dari layer lain. Untuk melakukan copy layer style ini ada 2 cara. Cara pertama adalah dengan tekan dan tahan tombol Alt di keyboard, lalu klik di layer style yang mau di-copy dan geser lalu lepaskan di layer tujuan. Kalau sebelum klik dan geser tombol Alt-nya nggak dipencet, yang terjadi adalah layer style-nya itu dipindahin dan bukan di-copy. Cara kedua adalah dengan klik kanan aja di layer style yang mau di-copy, lalu pilih copy layer style. Lalu klik kanan di layer tujuan dan pilih paste layer style. Cara ngasih layer style yang kedua adalah dengan menggunakan preset. Nah ketika menggunakan preset ini artinya kita pakai setting layer style tertentu dan kita nggak perlu bikin dari awal. Hampir selalu preset style ini mengandung lebih dari satu layer style ya. Ada 2 cara yang saya rasa paling gampang untuk menggunakan preset style. Pertama adalah dengan memanfaatkan panel style. Kalau belum muncul panelnya, cukup klik aja di menu bar window dan pilih style. Di layer panel saya pilih layer yang ini ya. Lalu saya klik salah satu style di panel style. Efeknya bisa langsung kita lihat di kanvas ya. Dan di layer panel pun layer yang tadi terpilih otomatis jadi punya beberapa layer style. Selain dengan klik, kita juga bisa klik dan drag lalu lepaskan kliknya di objek tertentu di kanvas. Hasilnya sama aja. Cara kedua adalah dengan double klik di layer untuk masuk ke jendela style. Lalu klik di tulisan style di bagian kiri atas jendelanya. Ini isinya sama persis ya dengan yang bisa kita temukan di panel style seperti sebelumnya. Untuk menerapkan preset, cukup klik aja salah satu thumbnail presetnya. Oh ya, kalau di layer yang terpilih itu udah ada layer style, penggunaan preset ini akan nimpa style yang sebelumnya udah ada. Ketika mau menghapus efek atau style ini kita punya 2 pilihan. Yang mau dihapus itu semua style di dalam layer atau hanya salah satunya aja. Kalau ada lebih dari satu ya tentunya. Kalau mau semua style yang ada di dalam layer, ada 2 cara yang paling gampang. Cara pertama dengan klik kanan di layernya, lalu pilih clear layer style.
Cara kedua adalah dengan klik dan drag tulisan effects di layernya, lalu lepaskan di icon tong sampah di bagian bawah layer panel. Tapi kalau yang mau dihapus itu hanya efek atau style tertentu, bisa dengan dua cara. Pertama dengan klik dan drag tulisan stylenya, lalu lepaskan di icon tong sampah. Kedua adalah dengan masuk dulu ke jendela style dari layernya, klik di style yang mau dihapus, lalu klik icon delete effect di bagian bawah. Saya akan menjelaskan masing-masing style, tapi di sesi ini sepintas saja ya penjelasannya. Karena kalau terlalu detail sih bisa sejam sendiri untuk masing-masing layer style. Pertama adalah bevel and emboss. Style ini nih bikin efek 3D dengan ngasih kedalaman atau dimensi lewat shadow dan highlight. Ada dua opsi tambahan, yaitu kontur untuk ngasih perbedaan kedalaman di area bevel atau kemiringannya, sama opsi tekstur untuk ngasih overlay atau lapisan tekstur. Kalau drop shadow ini untuk ngasih shadow atau bayangan. Stroke untuk ngasih outline atau garis pinggir. Inner shadow untuk bikin shadow atau bayangan di bagian dalam objek. Inner glow untuk menambahkan pendaran atau glow di dalam area objek. Dan outer glow untuk bagian luar objek. Satin ini untuk ngasih efek mengkilat seperti dilapis oleh kain satin. Tiga jenis overlay yaitu color, gradient, dan pattern ini untuk melapisi objek dengan warna, gradasi, atau pola tertentu. Ada beberapa layer style yang bisa diulang. Di jendela style ini kita bisa lihat ada tanda tambah di samping stroke, inner shadow, color overlay, gradient overlay, dan drop shadow. Semua jenis layer style ini berarti bisa ada lebih dari satu. Contohnya saya checklist stroke, ganti warnanya jadi merah, lokasinya outside dan ketebalannya 5 pixel. Kemudian saya klik tanda tambah di samping tulisan stroke. Hasilnya muncul sebuah efek stroke yang baru. Nah, untuk yang baru ini warnanya biru, lalu lokasinya outside dan ketebalannya 15 pixel. Ketika ada lebih dari satu layer style yang sama kayak gini, urutan atau hierarkinya ini bisa kita ubah. Contohnya stroke yang kedua saya geser urutannya jadi ke atas. Pertama saya pilih dulu stroke-nya, lalu di bagian bawah jendela style ini ada panah ke atas. Ini saya klik dan sekarang tingkatan stroke-nya jadi ke atas. Nah, karena stroke yang kedua ini lebih tebal dan posisinya sama dengan stroke yang pertama, yaitu sama-sama outside atau di luar objek, maka dia jadi nutupin stroke yang pertama. Di Photoshop CC 2017, style yang sama seperti ini maksimalnya bisa ada 10 dalam satu layer. Ketika udah bikin banyak perubahan style tapi nggak serak dan pengen mulai lagi dari awal, ada dua cara reset yang bisa kita lakukan. Reset yang pertama adalah untuk kembali ke setting yang persis sama dengan waktu tadi masuk ke jendela style. Di bawah tombol OK ini kan ada cancel ya. Tapi kalau saya tekan dan tahan tombol Alt keyboard, dia berubah jadi reset. Klik reset dan kembali deh settingnya ke pengaturan yang terakhir. Reset yang kedua adalah untuk mengembalikan ke setting default atau bawaan. Pertama saya pilih dulu efek atau stylenya, lalu klik reset to default di bagian bawah jendela style. Maka settingnya kembali ke pengaturan default Photoshop. Beberapa style atau efek itu bisa di scale atau diubah ukurannya. Contohnya layer ini. Dia ini punya efek stroke, gradient overlay, dan bevel emboss. Saya klik kanan di icon effects-nya, dan di bagian bawah saya klik scale effects. Dari jendela ini kita bisa mengatur perbesaran efeknya dengan menggeser slider, memasukkan nilai tertentu di baris isian, atau melakukan scrubbing. Saya geser slider ke kanan untuk memperbesar, dan karena previewnya aktif, perubahannya bisa langsung kelihatan ya di kanvas. Kita bisa lihat juga, efek yang terpengaruh ketika saya melakukan perbesaran seperti ini cuma stroke dan bevel emboss, sementara gradient overlay nggak terpengaruh. Saya bikin perbesarannya jadi 135%, lalu klik OK untuk menerapkan perubahan. Nah, yang unik adalah kalau sekarang saya masuk lagi ke jendela scale effects, perbesaran ini kembali jadi 100%, alias kondisi ini yang sekarang ada di kanvas ya, adalah initial condition atau kondisi awal yang baru. Jadi bisa disimpulkan, scale effects ini berguna ketika kita mau mengganti ukuran semua layer style, tapi nggak mau satu-satu, kalau layer stylenya ada banyak. Layer style ini bisa dibikin jadi layer terpisah.
Meski ada risiko dan saya pribadi nggak menyarankan sih. Nanti saya akan tunjukin risikonya gimana. Contohnya layer ini. Kan ada stroke-nya ya. Lalu saya klik kanan di icon effects dan pilih create layers. Di layer panel kita bisa lihat langsung. Layer style dari layer ini jadi nggak ada, tapi muncul sebuah layer baru di bawahnya. Saya akan undo supaya kita bisa lihat perubahannya di kanvas. Ini sebelum saya create layers, dan ini sesudah. Ini sebelum, ini sesudah. Nggak begitu kelihatan kan ya perbedaannya? Karena di contoh ini layer stylenya relatif sederhana, cuma ada satu stroke aja. Selain bentuk seperti ini, ada juga bentuk lain, yaitu layer dari layer stylenya dibikin jadi clipping. Contohnya gini. Sekarang saya undo, lalu posisi stroke-nya saya bikin jadi inside dan saya klik OK. Lalu saya klik kanan lagi di icon effects dan pilih create layers. Pertama kita lihat dulu di kanvas. Saya undo dulu ya. Ini keadaan sebelum dan ini sesudah. Lagi-lagi masih relatif sama. Tapi kalau kita lihat di layer panel, layer style ini jadi clipping. Dan di layer ini muncul sebuah icon. Icon ini menandakan di layer ini ada yang namanya advanced blending. Nah, tentang advanced blending ini sedikit lebih jauh saya bahas di sesi blending mode. Tapi singkatnya gini. Dari advanced blending, kita bisa bikin blending mode tingkat lanjut. Misalnya mengatur channel apa aja ya di layer ini yang mau di blend. Nah, sekarang kembali ke persoalan layer style. Sekarang saya lepas layer ini dari clipping dan kita bisa lihat langsung di kanvas ya. Hasilnya beda banget ketika waktu posisinya masih clipping. Inilah yang di awal tadi saya maksud dengan risiko. Kalau layer stylenya relatif sederhana kayak stroke gini sih masih santai ya. Tapi kalau layer ini stylenya cukup kompleks, ketika saya bikin jadi layer terpisah, muncullah dialog box seperti ini. Yang kurang lebih bilang kalau ada aspek tertentu dari efek atau layer style di layer ini yang nggak bisa diterjemahkan ke dalam layer. Jadi kecuali kamu udah paham banget sama apa yang kamu lakukan, mending klik cancel aja dan biarin efeknya jadi layer style. Selain dibikin jadi layer terpisah, layer style juga bisa di rasterize. Rasterize itu adalah perintah untuk melakukan rasterization, yaitu mengubah ke bentuk raster atau pixel. Dalam hal ini ya berarti layer stylenya diubah jadi raster. Contohnya layer shape ini kan punya stroke ya. Saya klik kanan di layernya dan pilih rasterize layer. Layer shape ini sekarang berubah jadi layer raster, tapi layer stylenya masih ada. Sekarang saya undo, lalu saya klik kanan lagi tapi kali ini saya pilih rasterize layer style. Layer ini sekarang berubah jadi layer raster, lalu layer stylenya itu ikut di rasterize juga dan dilebur ke layer tempat dia berada. Proses rasterize ini permanen dan irreversible ya, meski ya tentu bisa di-undo. Tapi kalau dokumennya udah ditutup dan dibuka lagi, layer style yang udah di rasterize ini nggak bisa dibalikin lagi jadi layer style. Keuntungannya rasterize layer style seperti ini adalah berarti kita bisa bikin layer style yang baru lagi. Contohnya saya kasih stroke lagi gitu. Karena Photoshop itu memperlakukan grup sama kayak layer, kita juga bisa ngasih layer style ke grup. Contohnya grup ini saya kasih stroke. Nah di dalam grup ini kan ada dua layer kotak ya. Kelihatannya normal-normal aja ya, seolah layer stylenya diterapkan ke masing-masing anggota grup. Tapi sekarang saya geser kotaknya supaya jadi numpuk atau overlapping. Dan kita bisa lihat, ketika layer stylenya diterapkan ke grup, semua objek isi grupnya ini seolah-olah di merge dulu, baru layer style diterapkan ke hasil merge-nya tersebut. Ada sebuah trik yang sering saya pakai ketika lagi melakukan cropping atau motong sebuah gambar. Triknya ini untuk lihat apakah seleksinya udah rapi apa belum. Lebih kepakainya tentu kalau bikin seleksinya itu nggak pakai pen tool, tapi misal pakai brush gitu. Cukup kasih stroke yang agak tebal dengan warna yang ngejreng, dan kali ini saya pilih merah ya. Lalu di kanvas kita bisa langsung lihat, ada bagian di luar objek yang kena stroke juga. Artinya bagian ini belum kehapus sempurna. Jadi cukup dihapus deh. Layer style yang udah banyak dioprek-oprek dan ada kemungkinan akan dipakai lagi di waktu yang akan datang sih mending disimpan jadi preset. Nah untuk nyimpan jadi preset ini ada dua cara yang mudah. Pertama adalah dari panel style. Pastikan layer yang stylenya mau dijadikan preset ini terpilih ya di layar panel. Lalu arahkan kursor ke bagian kosong di panel style. Bisa dilihat ya kursornya berubah. Lalu klik deh.
Muncul jendela untuk memasukkan nama stylenya. Checklist juga opsi include layer style dan blending options. Add to my current library ini opsi untuk masukin presetnya ke online library alias Adobe Cloud. Saya uncek supaya presetnya hanya ada di lokal atau di komputer ini aja. Lalu klik OK. Muncul deh di posisi paling bawah di panel style. Cara kedua adalah dari jendela style, layer yang stylenya mau dijadiin preset. Klik di tombol new style, dan muncul jendela kayak tadi ya. Masukkan nama stylenya, checklist, include layer effects, dan blending options, lalu klik OK. Supaya lebih aman, mending library-nya ini di save. Caranya klik context menu di panel style dan pilih preset manager. Lalu pilih dua style yang barusan dibuat dan klik save set. Masukin nama presetnya lalu klik save. Sekarang kalaupun library ini di reset, untuk load lagi preset yang tadi dibikin cukup klik load aja, lalu pilih deh. Kalau udah di save gini pun, Photoshopnya ditutup dan nanti dibuka lagi, presetnya aman. Sekarang saya akan bahas sedikit tentang panel style. Nah, style default di Photoshop itu dikelompokkan berdasarkan tampilannya. Kalau belum pernah ada perubahan di style panel, secara default yang ditampilkan pertama kali adalah seperti ini isinya. Untuk Photoshop CC 2017 ya. Tampilan style di panel ini bisa diganti dengan klik di hamburger atau konteks menunya. Dan ada 5 pilihan thumbnail. Text only itu berarti yang ditampilkan hanya nama stylenya. Small dan large thumbnail berarti hanya thumbnailnya aja dengan ukuran kecil atau besar. Small dan large list berarti thumbnail plus nama layer stylenya. Dengan dua pilihan thumbnail yaitu besar atau kecil. Perbedaan tampilan di sini dengan di jendela style adalah kalau di jendela style itu ada geared icon untuk pengaturan tambahan. Selebihnya sih identik. Artinya juga, perubahan yang dilakukan di salah satu akan diterapkan di yang lain. Contohnya saya hapus style yang ini. Dari konteks menunya panel style kita bisa lihat preset style yang default atau bawaan Photoshop itu ada macam-macam ya kategorinya. Untuk ganti library yang aktif ini cukup pilih salah satu dari kategori ini. Muncul dialog box deh. Kalau klik OK berarti akan terjadi replace alias nimpa library yang lagi aktif. Klik cancel untuk membatalkan. Dan kalau open ini kategori yang baru akan ditumpuk dengan yang lagi aktif. Nah saat ini kan di library yang aktif adalah style yang default ya. Lalu saya klik append. Hasilnya ditumpuk seperti ini. Posisinya jadi di bawah atau sesudah isi style dari library yang lagi aktif. Nah kalau di library yang aktif ini ada perubahan, contohnya saya tambahin sebuah style baru. Ketika saya ganti kategori library-nya, muncul dialog box lain yang nanya, apakah library yang sekarang ini mau disimpan dulu atau enggak? Saya klik yes, dan muncullah jendela save as. Tentukan nama library-nya, untuk lokasinya nggak saya ubah-ubah, lalu saya klik save. Gunanya apa library-nya disimpan kayak barusan? Supaya kalau ada perubahan di isi library, yang nggak sengaja ya, contohnya ada style yang nggak sengaja kehapus gitu, kita cukup load style yang udah di save tadi. Nah perintah loadnya ini bisa ditemukan juga di konteks menu. Kalau diklik muncullah jendela load. Saya pilih style yang tadi disimpan, lalu klik load. Balik lagi deh isi library-nya. Di hamburger menu ini juga ada perintah reset style. Ini gunanya untuk membalikan library ke kondisi default alias bawaan Photoshop. Kembali ke pengeditan style. Nah untuk mengganti nama style itu paling aman dengan klik kanan stylenya di panel style, lalu pilih rename style. Kalau mau menghapus sebuah style, paling aman dengan klik kanan di nama stylenya lalu pilih delete styles. Alternatifnya adalah tekan dan tahan tombol Alt di keyboard. Perhatikan kursornya berubah ya, jadi gunting seperti ini. Lalu klik deh di style yang mau dihapus. Itulah penjelasan tentang fitur layer style. Kalau ada pertanyaan, silahkan ketikkan aja di kolom komentar. Tapi kalau pertanyaannya panjang, boleh kirim email ke caca.photoshop@gmail.com. Saya juga bisa dijangkau di Instagram ya, yaitu di @caca.photoshop. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.